misalnya gitu ya. Ini parkirnya landscape, oh bebas dong. Ini kan, loh ini bukan tempat parkir kamu, ini bukan tempat parkir kamu juga. Repot kalau ngomong sama orang yang tidak kenal aturan. Kita pasti kesel sama orang yang tidak kenal aturan, benar nggak? Oleh karenanya memang merdeka itu menuntut setiap orang yang dimerdekakan harus tahu aturan, bahkan bukan cuma tahu aturan, tapi mengikuti aturan. Itu dia ya. Bayangkan kalau kita ibadah tanpa aturan, ibadah aja ada aturannya. Kamu kok ngadep belakang, orang-orang ngadep depan? Bebas dong. Itu kenapa pemain musiknya drummer semua nggak bebas? Gak enak dong. Ya, jadi harus ada aturan. Nah, prinsip dasar dari merdeka atau bebas berarti itu ya, tidaklah tanpa aturan. Karena dalam hubungan antar manusia kita harus menghormati kebebasan orang lain. Aturan, ini kalau bicara soal aturan, harus memiliki sesuatu agar bisa mengikat. Setuju dong? Kalau kita bikin aturan, nggak ada konsekuensi, nggak ada hukumannya, siapa yang mau mengikuti aturannya? Minimal ada sedikit konsekuensi. Walaupun mungkin ada beberapa aturan yang sifatnya pertemanan gitu ya. Jadi konsekuensinya cuma dikatain temen, diejek, serendah itu. Tetapi kalau bisa soal hukum, regulasi, undang-undang, nah itu pasti ada konsekuensi yang lebih besar. Kita pasti bisa kecewa kalau hukum ditegakkan tidak adil, misalnya kayak gitu ya. Karena keadilan itu berbicara soal hukumannya sesuai. Dia melanggar, dia harus menjalani hukuman yang sesuai. Nah itu, jadi harus ada hukuman atau konsekuensi. Ini saja ya, kita tahulah masyarakat kita nggak usah keluar negeri, cukup di daerah kita saja di Indonesia sudah ada hukuman, sudah ada konsekuensi, tetap dilanggar, bukan? Contoh yang paling gampang di mana? Di jalan raya, lampu merah, betul. Lampu lawan arah, merah jalan gitu ya. Begitu deh, itu yang semuanya kita langgar walaupun ada peraturan. Di sekolah pun sama, ada peraturan sekolah, kita langgar. Di rumah mungkin peraturannya tidak tertulis, kita juga langgar. Jadi semuanya ada peraturan. Nah, hukuman itu memiliki fungsi untuk keteraturan ya. Hukuman memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan manusia. Ini Tuhan sendiri jangan terlalu anti sama keteraturan, karena ide keteraturan itu bisa dilihat dari sifatnya Tuhan. Tuhan itu sistematis dan teratur. Lihat kan bagaimana dia menciptakan manusianya, dihadirkan sebagai ciptaan yang paling spesial. Itu keteraturan. Kapan harus beristirahat, itu keteraturan. Tuhan sudah mencontohkan dari pertama kali kita buka Alkitab sebuah sistem keteraturan. Jadi keteraturan itu sebenarnya juga idenya Tuhan. Masalahnya, nah kita akan berbicara soal bagaimana kita melihat keteraturan yang ada dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kita menyikapi hukuman tersebut. Ingat nggak dulu Tuhan membuat keteraturan dengan apa? Bukan cuma nunjukin bagaimana cara menciptakan bumi, tapi dengan 10 hukum Taurat. Itu keteraturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan berzina, hormati orang tuamu, semuanya itu. Kuduskanlah hari Sabat, itu hukum. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, kita juga tahu di bangsa Israel diberlakukan ada hukum. Kalau kita ingin ya, itu kita mengenal kenapa pengorbanan Tuhan Yesus itu dari hukum yang diberlakukan kepada bangsa Israel di zaman dulu. Ketika mereka harus melakukan kesalahan, mereka harus melakukan sebuah ritual pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan untuk ganti rugi kesalahan yang mereka buat. Makanya Tuhan Yesus mengikuti pola itu. Ya, dia dikorbankan untuk menggantikan semua dosa yang kita buat, yang sudah dan yang belum. Nah itu kita akan ke sana ya. Jadi karena kita mau bicarakan soal apa nih? Soal kebebasan dari rasa takut dihukum. Kebebasan dari rasa takut dihukum. Ayat yang akan melandasi apa yang kita renungkan pada sore hari ini saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Oke, kalau nggak ditampilkan saya akan bacakan. Tidak, oke. Ini tanda senang banget. Gerakan TikTok. Bunyinya seperti ini. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan
ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Bebas itu berhubungan dengan dua hal. Bebas berhubungan dengan dua hal, yaitu rasa dan status. Dan ini kalau kita melihat, kedua hal tersebut akan mempengaruhi apa pada ujungnya? Respon dan tindakan kita. Ada orang yang statusnya bebas, tapi rasanya kayak di penjara. Sebaliknya, ada orang yang di penjara, tapi tidak pernah berasa di penjara, bebas. Dia bahkan bisa mengajak orang untuk bersukacitalah dan senantiasa bersukacitalah. Sekali lagi saya katakan, siapa itu? Rasul Paulus. Rasul Paulus di penjara, tapi rasanya tidak di penjara. Dia bebas. Dia bahkan bisa menasihati orang untuk bersukacita. Tapi ada orang yang tidak di penjara, tapi rasanya kayak di penjara, kayak nggak bebas, kayak saya banyak diatur, dikungkung. Wah, pacar saya overprotective, handphone harus dicek terus tiap hari misalnya ya, rasanya nggak bebas. Ya benar. Jadi bebas itu berhubungan dengan dua hal, rasa dan status. Penghambat rasa bebas adalah rasa takut. Benar nggak? Semakin besar rasa takutnya, semakin akan menahan kita untuk melakukan sesuatu atau bahkan lari. Karena besar, rasa takutnya besar. Kalau kita berhadapan, saya pernah berhadapan dengan orang yang gede banget, Ambon, zamannya saya SMA, terus dia nyamperin saya langsung gini, megang, zet, gitu. Kamu yang kemarin teriak-teriak di komplek ya? Wah, teriak-teriak, bukan saya kak, teman saya. Gitu. Kamu juga ada di situ kan? Ada sih, begitu. Mau berantem atau mau damai? Damai, langsung cepat saya. Damai. Karena kita memperhitungkan orangnya besar, saya lawan, mungkin saya kalah gitu. Mungkin kalaupun saya bisa menangnya dengan curang ya, pukul terus lari gitu misalnya kayak gitu ya. Tapi itu jelas kita melihat bahwa semakin besar rasa takut, pasti kemungkinan besar rata-rata semua orang kalau nggak melakukan sesuatu karena takut, ya lari. Masalah juga sama kan? Masalah juga begitu. Semakin kecil kita semakin mempertimbangkan. Ini orangnya sepantaran nih. Kalau sepantaran kayaknya kalau saya lawan adalah chance saya menang. Misalnya gitu ya. Mau apa lo? Mau apa lo? Nah gitu ya. Apa lo? Apa lo? Lo dulu minta maaf. Lo dulu minta maaf. Gitu. Kayak lagu apa gitu ya. Dan semakin tidak ada rasa takutnya, tentu saja kita akan semakin berani untuk mengambil sebuah tindakan. Jelas mempengaruhi respon dan tindakan kita. Rasa takut itu termasuk ya rasa bebas. Semakin kita merasa bebas, kita semakin yakin kita tidak ada tekanan. Nah, kita punya status bebas dari rasa takut. Itu sebenarnya apa yang Tuhan inginkan sebagai anak Tuhan. Tadi kan lagu terakhir, anak Tuhan kita bebas. Itu Tuhan inginkan kita sebagai anak Tuhan bebas dari rasa takut. Bahkan keinginan Tuhan itu, kalau kita mau berpartner sama Dia, Dia akan mampukan kita memiliki sebuah kemampuan bebas dari rasa takut. Ada prosesnya, nanti kita belajar ya. Tapi saya mau bawa ke sini dulu. Ingat cerita bangsa Israel yang hidup di Mesir selama 400 tahun setelah zamannya Yusuf. Ya, cerita Yusuf tahu ya? Ketika Yusuf menjadi orang kedua di bawah Firaun, dia dipercayakan untuk menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Bahkan bukan cuma Mesir, dari dunia juga dia selamatkan. Karena Mesir termasuk negara yang pada saat itu punya penyimpanan makanan yang berlimpah. Tapi seluruh dunia mengalami kekeringan. Nah, Mesir bisa begitu karena ada Tuhan yang bekerja lewat Yusuf. Yusuf yang membawa bangsa Israel akhirnya dan keluarganya semuanya itu ke Mesir. Dari situ 400 tahun mereka tinggal di Mesir, 4 abad. Lalu Firaunnya berganti-ganti rajanya Mesir, ya kan? Karena berganti-ganti, makin lama mereka melihat ini bangsa Israel makin besar aja nih di Mesir.
akhirnya mereka mulai memperlakukan mereka berbeda. Ya, bangsa Israel diperbudak, istilahnya diperbudak, diberi kesulitan, mesti bayar pajak, mesti bekerja setengah mati. Itu karena mereka tidak suka dengan pertumbuhan bangsa Israel di Mesir. Dan Musa yang Tuhan utus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tapi sebenarnya semuanya sudah sesuai dengan rencananya Tuhan. Cuman bagaimana cara Tuhan membebaskan bangsa Israel dari rasa takut? Karena bangsa Israel takut sama bangsa Mesir. Memang bangsa Mesir pada saat itu ya tentaranya juga luar biasa. Kemampuan mereka juga bala tentara mereka. Bangsa Israel cuma budak, sudah dibatasi segala kemampuan. Takut. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghadirkan 11 mujizat, 10 tulah dan 1 laut yang terbuka. Itu yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari rasa takut. Bukan saja takut sama sama bangsa Mesir, tapi bisa jadi 400 tahun itu ada akulturasi. Apa yang menjadi dewa-dewanya bangsa bangsa Mesir bisa jadi dipercaya juga sama bangsa Israel secara tanpa disadari. Makanya 10 tulah itu sedemikian dahsyatnya menggugurkan kekuatan dari dewa-dewa Mesir. Matahari yang disembah digelapin aja. Sungai Nil, dibikin darah. Susah amat kata Tuhan. Semuanya Tuhan tunjukin di depan bangsa Israel bahwa yang akan membebaskan kamu adalah saya. Kalau saya yang bebasin, apa sih yang menghalangi? Laut menghalangi? Bukan. Tapi sampai 11 mujizat tersebut pun bangsa Israel memang pada awalnya bersuka. Ya, tapi dalam perkembangan kita baca sendiri ya. Kalau baca Alkitab kan akhirnya ada juga komplainnya, ada mengeluh juga sama Tuhan. Jadi tidak cukup sepertinya. Tetapi yang mau saya soroti di sini ada inisiasi Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari rasa takut. Jadi bukan cuma sekedar perbudakan. Kenapa Tuhan punya inisiasi untuk membebaskan bangsa Israel dari rasa takut? Supaya takutnya benar. Bukan takut sama Mesir, bukan takut sama dewa-dewa, tapi takutnya sama Tuhan. Nah, itu yang ingin dihadirkan. Jadi takut sendiri itu manusiawi. Semua orang diciptakan pasti dengan rasa takut. Punya teman yang gak punya rasa takut? Kalau nyebrang jalan, saya sih gak perlu lihat kiri kanan. Misalnya kayak gitu ya. Dipek aja gitu ya. Itu panas tuh api. Saya sih gak takut. Nah, misalnya kayak gitu. Punya? Gak ada. Semuanya pasti punya rasa takut. Manusiawi. Tetapi takut tersebut diperlukan untuk apa? Untuk kita berpikir. Saya misalnya, kalau saya Tuhan kasih izin nge-MC di berbagai acara, ya, atau ya nge-MC mungkin ini contohnya nge-MC kenapa? Karena berhadapan langsung. Saya pernah nge-MC di istana, saya pernah nge-MC di hadapan jenderal-jenderal. Audiens yang berbeda itu membuat kita kadang-kadang, waduh, ini repot nih. Audiensnya serius banget misalnya kayak gitu ya. Takut. Lalu saya mulai berpikir, apa yang mesti saya lakukan? Saya mempersiapkan supaya saya bisa bener nih MC-nya. Saya harus berdoa. Nah, itu gunanya rasa takut untuk membuat kita menjadi berpikir, mengandalkan Tuhan. Jadi takut itu ada, itu manusiawi, bukan untuk mengendalikan kita, tetapi untuk kita kendalikan. Jadi takutnya sendiri jangan negatif dengan rasa takut. Enggak, takut itu memang perlu untuk membuat manusia itu menyadari keterbatasannya, tetapi kembali secara spiritual mencari Tuhan, mengandalkannya. Begitu. Bahkan banyak takut yang tidak perlu sebenarnya. Kalau takut mengendalikan kita, itu bisa membuat kita memberikan respon dan tindakan yang salah. Mungkin kalau takutnya cuma nonton film horor, itu termasuk takut yang cetek kalau menurut saya. Karena apa? Responnya cuma ngumpet, tutup mata gitu ya, cubit-cubit pacarnya di sebelah, mukul-mukul gitu. Karena cuma takut nonton film horor. Tapi kalau takut miskin, itu tindakannya bisa korupsi, nyolong. Nah, itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Walaupun saya tidak menganjurkan kalian takut sama film horor, maksudnya film juga, namanya film setan, nggak perlu ditakuti. Oke. Takut. Nah, ini kalau ngomongin takut, masalahnya takut itu tidak selalu disadari. Kalau saya ngomong kayak gini, saya
saya kan kasih contohnya, oh iya ada takut yang seperti itu. Tapi takut itu seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang lebih besar dikendalikan oleh rasa takut dibandingkan kita mengendalikan rasa takut. Orang yang takut tidak diperhatiin, misalnya contoh, dia akan marah-marah minta perhatian lebih. Orang yang merasa takut tidak disayang, pacarnya mungkin tidak setia, dia akan overprotective responnya. Mana kamu tadi? Cuma ke warung. Ke warung kok lama? Beli ini, oh ini, dia tanya gitu. Mana sosial media kamu? Lihat, ini siapa nih? Ini siapa nih? Kenapa kamu follow dia? Waduh, detail banget ya. Karena apa? Karena ada ketakutan yang dia nggak sadari. Ketakutan akan masa depan juga sama. Bisa jadi respon kita jadi manusia, jadi money oriented. Jadi money oriented. Lawannya takut. Tadi kan kita udah ngomongin takut ya. Lawannya takut apa sih? Ada yang tahu nggak? Berani. Secara etimologis betul berani. Tapi secara kebenaran, lawannya takut adalah harapan. Harapan. Semakin besar harapan, semakin kecil takut. Semakin besar harapan, semakin kecil takut. Kalau misalnya kita mesti nyebrang sebuah jembatan yang kecil, pas satu kaki, mesti gini-gini, ya kan? Misalnya ya. Tapi jaraknya cuman 20 cm ke bawah ya. Jatuh ya nggak apa-apa. Kita nggak takut, kita akan berani mencoba. Gagal coba lagi kan? Tinggal coba lagi. Bayangkan kalau misalnya itu bawahnya jurang atau sungai penuh buaya. Nah itu beda kan? Kalau saya jatuh nggak ada harapan nih, saya pasti langsung is dead. Itu membayangkan ya. Harapan semakin besar kita tahu ya, saya nggak akan mati, saya cuma ya paling kesleo, kalau jatuh ya tinggal jalan lagi gitu. Itu membuat kita semakin nggak takut, benar nggak? Jadi harapan ternyata adalah lawannya takut. Kita bisa sama-sama berada dalam situasi yang sama, tapi responnya pasti beda. Kalau orang yang punya harapan, dia punya pengharapan, sama orang yang nggak punya pengharapan, responnya beda. Mungkin kalau mahasiswa adalah pengharapan. Coba kita lihat Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ini supaya teman-teman tidak salah mengartikan ketika Tuhan izinkan sebuah kondisi atau situasi. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini serunya begini. Jadi, siapa di sini yang pernah berpikir atau punya teman yang nyebelin banget? Wah, ini teman gue nyebelin banget. Gak bisa dinasihatin orangnya. Kalau dinasihatin ngeyel mulu, salahnya itu lagi. Ada yang pernah punya teman seperti itu, sahabat atau pacar atau apapun, pernah dekat dengan orang seperti itu? Mungkin orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, dan menimbulkan pengharapan. Kalau masih punya pengharapan, ada kan yang kita bilang, wah ini orang ada harapannya nih, nggak bisa berubah. Ada nggak yang seperti itu? Tapi ini maksudnya begini. Saya pernah ditanya banyak karena saya punya komunitas, jadi kita juga sering ngobrol dengan pemimpin. Dengan para pemimpin ini ya masalahnya suka sama. Ada orang-orang yang memang Tuhan percayakan untuk kita nasihati, dan syukur kalau mengalami perubahan dalam kehidupannya karena Tuhan yang bekerja. Intinya kita tahu sebagai pemimpin bahwa bukan tugas kita merubah orang. Kita bisa menjadi salurannya Tuhan untuk memberikan nasihat, mencontohkan, mengajarkan, meneladankan. Tetapi berubahnya itu waktunya Tuhan. Tuhan juga bekerja. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang Tuhan izinkan tidak bisa berubah? Yang benar-benar dia menajamkan banyak orang. Nah mungkin itu orang yang Tuhan hadirkan untuk menumbuhkan ketahan ujiannya seorang pemimpin. Ketika ada seseorang yang tidak bisa dirubah, ya berarti dia yang Tuhan pakai untuk merubah kita. Ditambahin lagi standar.
Jangan fokus sama ngerubahin aja, tapi contohin aja terus. Contohin terus, contohin terus, contohin terus. Ini kenapa? Ya, Tuhan bilang kayak gini bukan cuma masalah orang. Tuhan ngomongin kayak gini juga dengan permasalahan yang lain yang tidak bisa kita rubah. Situasi, kondisi itu adalah eksternal faktor. Tidak selamanya kita bisa rubah atau tangani. Kita punya keterbatasan. Tetapi Tuhan bilang pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Apa maksudnya? Pengharapan sama kasih ini hubungannya apa? Ngerti nggak hubungannya? Pengharapan kok dihubungkan sama kasih? Nah ini berarti ada topik baru lagi. Tadi kita ngomongin soal hukuman, ngomongin soal takut, ngomongin soal pengharapan. Sekarang ngomongin kasih. Emang ada hubungannya kasih dan pengharapan? Ada. Jadi kalau kita nggak mau takut, kita harus punya pengharapan. Nah tadi nggak ditanyakan mungkin. Terus pengharapan itu datangnya dari mana? Bagaimana memperbesar pengharapan kita? Mungkin pertanyaan yang ingin kita ketahui semua itu. Yaitu lewat kasih. Kasih Allah. Pengenalan kita akan kasih. Karena kasih itu sebenarnya obatnya takut. Dalam kasih ada pengharapan. Prosesnya bagaimana tuh Kak Yosi? Prosesnya adalah pengenalan. Seberapa kenal kita dengan sumber kasih akan mempengaruhi seberapa yakin kita meresponi sesuatu atau tindakan kita terhadap sesuatu. Masalahnya begini, kalau saya tanya posisi pengenalanmu ada di mana? Kita sebagai orang Kristen atau let's say kalau orang Kristen tuh masih bisa dibagi lagi, manusia lama, manusia baru. Ya, Kristen kan ada status secara karena orang tua saya Kristen, otomatis saya Kristen. Tapi manusia baru itu sebuah posisi yang berbeda. Kristennya sudah imannya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, percaya sama Tuhan dan bukan cuma mengakuinya tetapi juga dalam hati. Nah, posisi pengenalanmu akan kasih itu di mana? Kenapa ini pertanyaan saya kayak gini? Karena sebagai orang Kristen kita kenal kasih itu dari kecil. Kita baca firman Tuhan, Tuhan Maha Kasih. Kita lihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya karena Dia mengasihi. Kita diperkenalkan oleh informasi bahwa Tuhan adalah kasih dari kecil. Tapi apakah kasih itu masih cuma berupa informasi, pengetahuan? Atau sudah kita kenali? Dua hal yang berbeda. Kita bisa tahu, kita bisa bersaksi tanpa pengalaman, tanpa pengenalan yang dalam, kita bisa bersaksi, iya Tuhan Yesus itu kasih. Tapi pengalaman itu yang menambahkan rasa percaya kita. Kesaksian mana yang lebih powerful? Kesaksian berdasarkan pengetahuan atau kesaksian berdasarkan pengalaman? Pengalaman. Beda kasih yang diketahui sama kasih yang dialami. Beda. Kasih yang diketahui kita cukup baca Alkitab. Firman Tuhan bilang percuma bisa bikin mujizat, bisa semua bahasa roh. Kalau nggak ada kasih percuma. Yang paling penting bukan pengetahuan, tapi pastikan kita memiliki kasih atau enggak. Kita nanti ada kaitan kasih, tapi kenapa kasih itu bisa memerdekakan kita, bisa membuat kita bebas dari rasa takut. Kita adalah agen kasih bukan dengan standar yang biasa. Kenapa kita mesti kenal kasih? Karena kita ini agennya kasih. Kita memperkenalkan Tuhan lewat apa? Lewat kasih. Ya, kita nggak mungkin bilang, hey, gue punya Tuhan yang Maha Kasih, tapi kehidupan kita nggak mengasihi sama sekali. Nah, masalahnya begini. Tuhan itu standarnya mengasihi beda sama manusia pada umumnya. Jadi kalau kita memperkenalkan Tuhan dengan standar kasih yang biasa, itu artinya kita masih informasional, masih tahu kasih karena informasi, belum mengalami. Coba kita buka firman Tuhan ya. Di Matius 5 ayat 43 sampai 44, standarnya Tuhan ada di situ. Matius 5 ayat 43-44 itu bunyinya begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan. Kalau mau yang lebih detail dalam aplikasinya itu di 46 sampai 48. Jadi gini dikasih tahu sama Tuhan. Mungkin masih
kalau informasional kita masih oh iya saya tahu itu kita harus mengasihi musuh. Tapi kita belum mengalaminya. Kita belum benar-benar ketika Tuhan kasih kita orang musuh, kita belajar mengasihi. Belum. Nah itu belum mengalami. Makanya jangan buru-buru itu tadi ya. Orang ini harus saya rubah. Orang ini harus mengenal firman Tuhan. No, orang itu ada di situ bukan untuk kamu rubah, tapi Tuhan pakai dia untuk memperdalam, menambah kemampuan kamu mengasihi. Nah, coba dilihat di 46-48 Matius 5. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ini menarik. Saya waktu baca ini juga ditampar sih. Ya selama ini kita merasa sudah mengasihi, tetapi masih informasi yang kita terapkan. Kalau mau nambah standarnya harus pengalaman, harus mengenal Tuhan lebih lagi. Makanya Tuhan hadirkan orang-orang yang sulit untuk dikasihi, ya supaya kita bisa praktekin ini. Kalau kita cuma baik sama orang yang baik saja, nggak ada bedanya. Padahal kita beda, kita terang. Supaya terang terlihat, orang harus ngomong kayak gini. Kalau bisa sabar sih sama orang kayak gitu, yang lain nggak sabar. Karena gue punya Tuhan. Kesempatan ngomongnya di situ. Kenapa? Karena kita mau mengalaminya. Jadi bukan cuma informasi. Tuhan bilang mengasihi musuh. Ya udah saya alami dulu deh. Nah itu baru menjadi sebuah kesaksian yang lebih dahsyat. Karena kita bukan dari informasi, tapi dari kita mengalami. Kok lo bisa memaafkan orang yang sudah mengkhianati lo? Dia itu teman baik lo yang ngerebut pacar lo kan misalnya gitu. Atau dia tuh teman baik lo yang ngomongin lo di belakang kan. Atau dia itu yang mempermalukan lo di sosial media kasih kabar bohong kan. Ya bisa, kenapa? Wow. Ya karena gue punya Tuhan yang ngajarin gue seperti itu. Nah kita itu agen kasih. Kita nggak bisa menerapkan itu kalau kita nggak punya pengenalan. Pengenalan lahir dari pengalaman. Waktu itu ada pembersih kamar mandi datang ke rumah. Terus dia bekerjanya lama banget ya. Pas dia pulang ya udah pulang kita transfer untuk bayar. Terus saya cek kamar mandi, ternyata masih banyak yang kotor ya. Saya bersihin lagi setengah jam gitu, lebih bersih daripada yang tadi gitu. Terus saya jadi berpikir, ini kenapa ini pembersih kamar mandi, tukang pembersih kamar mandi tapi kok kerjanya nggak bersih gitu ya. Kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, mungkin itu bukan kamar mandinya dia mungkin ya. Kalau itu kamar mandinya dia mungkin dia akan lebih bersih ya. Tapi saya lebih yakin sama yang kedua. Standar. Kalau standar bersihnya segitu ya segitu. Nah mengasihi juga ada standar. Kita nggak bisa, lo seharusnya tahu bilang sama orang, lo kan anak Tuhan, lo seharusnya tahu. Enggak, latar belakang kadang-kadang membuat orang udah punya standar tertentu. Makanya penting untuk mengenali Tuhan lewat pengalaman. Mengasihi Tuhan itu relasional, bukan ritual. Orang yang lahir dari keluarga Kristen cenderung mengenal Tuhannya ritual. Disuruh berdoa makan gampang, mereka nggak takut karena hafal, ya kan? Coba tolong pimpin doa makan, siap, apa? Coba kamu doa siapa? Ah, jangan gua lah. Kenapa? Karena masih ritual, ya. Jadi mengasihi Tuhan itu relasional, bukan ritual. Bergaul dengan Tuhan akan memperkenalkan standarnya mengasihi dan kemudian baru kita bisa mengasihi mereka. Ya, bukankah tadi dikasih tahu ayatnya ya. Teman-teman tahu kan yang namanya rangkuman dari hukum. Ini rangkuman dari hukum yang berlaku ketika ditanya ahli Taurat kepada Tuhan Yesus, apa nih rangkuman dari hukum yang ada dalam kitab? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi dari sini udah mengisyaratkan bahwa sebenarnya dari dulu juga Tuhan lewat firman-Nya, lewat
nabi-nabinya sebelum Tuhan Yesus datang sudah mengisyaratkan bahwa manusia harus relasional sama Tuhan, harus mengasihi Tuhan. Itu bukan ritual. Mengasihi Tuhan itu relasional. Kita tidak merasa bersalah kalau misalnya saya suka baca Alkitab pagi-pagi, tapi saya nggak sempat, saya bersalah nih sama Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh omnipresent. Kamu bisa baca Alkitab di tengah perjalanan, bisa kapan, bisa harus pagi. Ini kalau kita dekat sama orang, let's say ya, kalau kita dekat sama orang yang baik, ya, sama orang yang nggak dekat sama dia, kita pasti akan berani meyakinkan sama orang yang nggak dekat sama dia. Gue kan kenal dia orangnya baik, tenang. Tadi dia marah lagi, udah tenang, udah ke rumahnya aja. Ke rumahnya gue, orangnya kan galak lagi di kantor, dia suka marah-marah. Dia tuh aslinya baik, gue tahu, gue kenal. Kita bisa dengan yakin, bukan? Karena kita dekat. Nah, kita di posisi yang mana? Kita yang dekat atau kita yang kenal dia secara ritual? Di kantor dia galak, itu dia harus galak karena dia bos, tapi aslinya dia baik. Nah, kita kalau posisinya sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus bisa mengerti Tuhan itu sifatnya seperti apa. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Kuasa. Sering loh orang bilang Tuhan itu Maha Kasih, tapi masih berpikir bahwa kalau saya sial, ini pasti Tuhan sedang menghukum saya. Dari mana? Kamu kenal Tuhan kamu nggak? Tuhan kamu itu Tuhan yang Maha Kasih loh. Tuhan God of second chance. Ini yang kita baca dari awal. Ini yang dimaksudkan dengan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini yang dimaksudkan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebagai manusia baru, berbeda dengan manusia lama. Kalau saya buat semacam skema, manusia baru itu ada di tengah, manusia lama di sini ya. Manusia yang paling tinggi apa? Keserupaan dengan Kristus. Itu paling tinggi ya. Tapi sebagai manusia baru, kita sudah memang meninggalkan manusia lama. Kita mengalami proses transformasi of mindset, perubahan budi pekerti untuk menjadi lama-lama sempurna dengan Kristus. Apakah ada jaminan ketika kita mengaku percaya bahwa kita tidak akan berbuat salah lagi? Tidak ada jaminan. Tidak ada. Makanya itu privilege apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia memberikan kita bebas dari rasa takut dihukum. Karena Tuhan tahu dalam proses kita menjadi sempurna seperti Kristus, serupa dengan Kristus, kita tetap akan melakukan kesalahan. Itu yang dimaksudkan kasih tidak ada ketakutan. Kenali dulu, kok bisa ya? Ya karena begitu. Karena itu kasih karunia. Bayangkan karena kesalahan satu orang, Adam, manusia berdosa, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak bisa memperbaiki hubungannya, mendamaikan hubungannya dengan Tuhan. Masa pengorbanan Yesus satu orang tidak bisa lebih dahsyat daripada itu? Bayangkan. Jadi jangan sampai kita salah mengerti pengertian dari apa yang sebenarnya Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia sedang membebaskan kita seperti itu, bebas dari rasa takut. Rasa takut dihukum. Makanya sebuah kasih karunia buat teman-teman, kalau teman-teman sudah decide keputusan yang terhebat, terbaik dalam kehidupan, yaitu mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nextnya apa? Ya jangan disalahartikan kasih karunia itu, bahwa kasih karunia ini sudah mendudukan kamu sebagai manusia baru. Dalam proses kamu belajar, kamu tetap akan melakukan kesalahan, tetapi kasihnya tidak akan berubah. Tidak ada dosa yang lebih besar banget sehingga mengurangi kasihnya dia. Enggak. Kita sudah ada dalam status itu, dikasihi. Tidak ada yang bisa merebut status kita dikasihi Tuhan. Penguasa di dunia, bahkan malaikat di surga tidak bisa merebut status kita dikasihi Tuhan. Itu ada firman. Jadi dalam status bebas seperti itulah kita meresponi dan memberikan tindakan untuk situasi-situasi yang Tuhan izinkan kita terjadi sama kita. Belajar. Kalau belajar jadi manusia baru, sudah tinggalkan manusia lama. Jangan ketipu sama iblis.
Iblis itu suka membuat kita rasa bersalah. Aduh, gue sial banget nih, kayaknya gue baru mengecewain Tuhan. Enggak kayak gitu. Tuhan enggak menghukum kamu. Apa gunanya Tuhan Yesus mati di kayu salib kalau kamu bentar-bentar mikir gue lagi dihukum Tuhan, gue lagi dihukum Tuhan. Hidupnya kok kayak penuh hukuman. Terus iman kamu buat apa? Iman kamu buat apa? Supaya kamu belajar bertumbuh. Tuhan tuh mengasihi kamu bagaikan Bapa yang ya udah coba lagi. Ya udah, it's okay. Kamu kan sudah percaya saya Tuhan kamu. Ya udah, coba lagi. Coba lagi, coba lagi. Saya barusan bohong nih Tuhan, coba lagi. Kamu tahu kan firman Tuhan, kasih saya baru setiap pagi. Nah itu saya. Selalu baru setiap pagi. Itu yang kemarin. Gak usah diingat-ingat lagi. Gak usah membuat kamu jadi manusia lama lagi. Manusia baru itu belajar mengasihinya, makanya standarnya makin tinggi. Kita punya kecenderungan ke bawah manusia lama. Marah itu manusiawi, men. Ya betul, tapi marah yang terkendali, yang rohani. Kalau yang tidak terkendali, itu manusiawi. Orang suka loh pakai Tuhan Yesus aja bisa marah. Siapa yang pernah melihat pembelaan seperti itu? Hei, gak apa-apa dong gue marah. Tuhan aja bisa marah. Tuhan Yesus bisa marah. Balik-balikin meja. Balik-balikin meja. Baik di gereja dia balik-balikin meja. Wajar dong kalau gue marah. Ingatin juga sama dia, kamu kalau mau pakai standar yang itu, berarti kamu kalau mati buat saya di atas kayu salib juga mau dong. Ya itu enggak. Manusia baru itu selalu nyari alasannya bukan untuk marah, tapi untuk sabar, untuk mengasihi. Ini orang ini nggak pantas untuk disabarin. Oh itu justru alasannya. Ini orang sudah nyakitin saya sedemikian rupa. Oh itu justru alasannya. Saya baru dipukul pipi kirinya. Nah udah mulai terbuka ya. Oh iya ternyata ya. Ya iya itu. Itu harus kita hanya mampu melakukan yang berat-berat kayak gitu kalau kita bebas dari merasa bersalah. Jadi kenapa? Apa yang Tuhan Yesus kasih sama kita itu sebenarnya luar biasa. Bukan saja cuma bebas dari rasa takut, tapi jadi bebas dari merasa berhak untuk segala sesuatu. Wow, iya. Bebas dari rasa takut baru satu. Bebas dari merasa berhak segala sesuatu. Itu yang kedua. Itu juga beratnya sama. Punya mental seperti Ayub ketika Tuhan ambil semuanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu gak gampang teman-teman. Sangat sulit. Gak gampang. Tetapi ya, sore hari ini Tuhan mengingatkan kembali apa yang Tuhan lakukan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Justru itu semua sudah Dia berikan sama kita. You don't need to worry about saya yang jahat. Saya ini mengasihi kamu, tapi saya juga memelihara kamu. Saya kalau bangun tidur, saya lagi membiasakan untuk berdoa hal-hal yang sederhana, yang we always take for granted. Tahu nggak hal-hal sederhana yang we take it for granted? Ternyata banyak listnya. Doanya itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari kalau nggak mau kita mau rajin mikir ya. Benar. Saya bangun tidur badan saya nggak ada yang sakit, puji Tuhan. Saya bangun tidur di atas tempat tidur, puji Tuhan. Saya ingat ada orang-orang saya pernah lewat di jalan di Manggarai, pasar Manggarai itu pada tidurnya di lantai-lantai banyak. Di depan toko-toko apa itu yang alat toilet dan segala macam. Itu di malam hari banyak homeless. Saya bangun tidur ada selimut. Saya punya AC di kamar, puji Tuhan. Saya punya atap yang gak bocor. Saya tahu ada orang yang tidurnya atapnya bocor. Saya punya rumah yang aman. Saya tahu ada orang-orang yang tinggal di daerah rawan banjir. Musim hujan mereka tidurnya pasti gak nyenyak. Karena sewaktu-waktu bisa banjir. You know, there's a lot of things kalau kita mulai baca. Kita mau ingat apa yang ini we always take things for granted. Ini orang-orang, ini hal-hal kecil yang kita suka gak ucapin terima kasih sama Tuhan. Even bahkan untuk bantal, garpu, sendok aja punya, mau makan gak ada garpu sendok. Saya termasuk yang kalau pakai tangan belepotan makannya. Wow, belepotan. Kayak orang kelaparan tapi nasinya di mana-mana gitu ya. Semuanya saya ucapkan syukur. Tuhan terima kasih Tuhan menciptakan gelas. Bayangkan kalau saya masih primitif pakai tangan kayak gini, repot. Becek di mana-mana. Everything. Banyak hal yang kita bisa ucapkan syukur.
Karena memang begitu. Begitu kita mulai bersyukur sama yang kecil-kecil, kita sudah tidak lagi mempermasalahkan yang besar-besar. Karena Tuhan menjanjikan Dia memelihara kita. Dia memelihara kita. Dia membebaskan kita dari rasa takut, rasa khawatir, dan juga jangan khawatir juga kalau sampai ada hak-hak yang menurut kita itu hak kita diambil. Karena sesungguhnya semuanya punya Tuhan. Di industri musik sekarang lagi banyak yang berantem gara-gara hak cipta. Ada teman saya yang di satu bandnya cukup lama, itu berantemnya nggak selesai karena sang pencipta lagu yang sudah keluar dari band tersebut tidak rela kalau lagunya dinyanyikan, dibawakan oleh band tersebut. Dia tidak mengizinkan. Padahal secara regulasi ya tinggal masalahnya bukan di bandnya, tapi IO-nya aja. Kalau lagu tersebut didaftarkan, IO-nya akan membayarkan ke dia. Cuman ini masalahnya lebih personal. Kenapa di Project Pop nggak ada yang kayak gitu? Misalnya, seandainya suatu saat nanti saya harus keluar dari Project Pop, say gitu ya, saya nggak berani tuh melarang Project Pop bawain lagu. Karena dari awal saya sudah tahu, even ide kreatif dari Tuhan, lagu itu milik Tuhan. Dengan mentalitas seperti itu yang namanya bebas dari rasa memiliki. Otomatis saya terhindarkan dari perhubungan yang buruk dengan teman-teman, sebab hitung-hitungan. Kenapa hitung-hitungan? Karena bagian pemeliharaan itu udah bagiannya Tuhan. Gak usah hitung-hitungan, tenang. Bagian kita adalah memberi. Belajar mengasihi, standarnya naik terus. Dan balik lagi, semua itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bebas dari rasa takut dan bebas dari rasa memiliki. Karena sesungguhnya semuanya Tuhan yang punya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, Engkau sudah melakukan hal besar di atas kayu salib. Pengorbananmu itu Tuhan, yang seharusnya kami pelajari, kami nikmati. Karena pengorbananmu itu memberikan kami hadiah yang luar biasa, yaitu bebas dari rasa takut, bebas dari segala sesuatu. Bahkan masa depan kami, harta benda kami, tidak perlu kami takuti ya Tuhan. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi, bahwa dalam pemeliharaanmu sesungguhnya sempurna ya Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi, yang Kau izinkan untuk kami hadapi, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan bagi kami, itu hanya hal di mana Engkau sedang membentuk kami supaya kami tahan uji, dan kami lebih mengalami Engkau lagi. Dan lewat pengalaman tersebut hadirlah pengharapan. Kami mau menjadi orang-orang yang berpengharapan tinggi sama Engkau. Kami mau menjadi orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. Kami mau menjadi orang yang memiliki standar mengasihi yang sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Engkau sudah memilihkan firman yang terbaik untuk kami di sini. Oleh karenanya kami mau aminkan dan sepakat bahwa firman ini akan bertumbuh, berbuah, dan kami akan menikmati tuaiannya pada musimnya nanti ya Tuhan. Terpujilah namamu, namamu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kak Yosi untuk firman-Nya. Yang diberkati bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan. Firman Kudus mengundang para pelayan. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Mari untuk sesaat kita juga berdiam diri di hadapan Tuhan. Jika ada barang sesuatu di hatimu yang kau simpan, kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Ada tempat yang mulia
roti dan aku bisa berdiri. lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa Mari kita mau angkat roti di tangan kanan. Teman-teman yang ada di rumah, sebenarnya juga bisa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kita, lebih tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati pengorbanan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Yuk kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan baik. Kita mau bersyukur untuk pengorbanannya. Kita ada sampai sekarang karena Tuhan baik. Semua
Silakan duduk teman-teman sekalian. Ya, shalom teman-teman. Oke. Untuk kegiatan berbagi kasih ke Panti Werda. Jadi kita ada misi, pelayanan misi ke Panti Werda. Ini panti jompo ya. Dan jika buat teman-teman yang mau berpartisipasi dan bisa memberi bentuk penyumbang untuk beras, minyak, gula, susu, telur, oatmeal. Karena ini kan orang tua, oma-oma, opa. Nah, mungkin kan dikasih kan rica-rica kan nggak mungkin. Rica-rica dong. Terus juga bagi teman-teman yang mau menyumbang bisa menghubungi saya pribadi di nomor 081932838811 bersama Jerry Destian. Atau juga bisa ke email langsung yang mau berpartisipasi, yang mau ikut, ataupun Kak saya mau ikut bisa nggak? Bisa banget. Dan nanti untuk informasi kapan kita menuju ke panti ini tunggu aja. Dan buat teman-teman yang mau berpartisipasi untuk dana bisa kirim ke rekening 65403599901. Dan itu dengan kode unik 117 bukan 007 ya. Next. Ini enggak. Oke, ini untuk persembahan dan perpuluhan bisa transfer ke BCA 0530071863 atau untuk kegiatan berbagi kasih yang tadi itu dari Dim Goes Out, dan ini bisa transfer ke BCA 654035901. Yang pasti ini memang rencana dari Dim, kita akan berbagi kasih ke Panti Werda, dan untuk berikutnya nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi. Dan untuk hari Jumat depan tanggal 18 ya, tanggal 18 ya, setelah 17 Agustus, dan itu ada Friday Night Service. Untuk flyer belum diinfokan kembali, tapi buat teman-teman yang rindu ingin didoakan bisa japri ke saya ataupun ke email. Dan juga buat teman-teman yang ada di Facebook bisa di inbox atau DM. Dan buat teman-teman mungkin ada pokok doa nih, Kak saya mau didoakan dong, pasangan hidup, atau yang jomblo-jomblo gitu mau didoakan, bisa banget gitu, bisa banget. Atau sini mungkin yang ada jomblo juga mau doakan, ya saya gitu sih. Sekalian info. Ngaku ya. Info. Sekalian update info ya. Ya paling itu aja sih dari saya tadi. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua. Biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan memberi. Kiranya Tuhan, memang uang yang di tangan kami benda mati, tapi itu akan kami gunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapak, biarlah semuanya itu Engkau yang memberkati setiap teman-teman yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amen. Selamat memberi teman-teman. Sambil mengumpulkan persembahan, sebentar kita akan masuk ke doa syafaat. Masih Bu, biar menutup ke depan. Yuk teman-teman, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus atas segala kebaikan dan kesempatan yang Tuhan selalu percayakan dalam hidup kami sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kesetiaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur apabila hari ini Pastor Yosi Kau kirimkan ke tengah-tengah kami Tuhan. Begitu banyak firman yang Kau sampaikan melalui dia, yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami kembali apa arti kematian Tuhan Yesus pada 2000 tahun lalu, dan apa arti itu semua untuk hidup kami Tuhan. Izinkan Tuhan Yesus kami berdoa buat Pastor Yosi Tuhan.
Kiranya Engkau berkati dia Tuhan, istrinya, keluarga, dan anak-anaknya ya Bapak, pelayanannya Tuhan, di Good Friends Community, Cameo Project, dan Project Pop Tuhan, dan semua apa yang dia kerjakan dan Kau lakukan Tuhan di dalam hidupnya. Engkau urapi dia, berkati dia Tuhan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu menjadi berhasil Tuhan, dan sehingga nama-Mu yang selalu termuliakan di dalam setiap apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami speak berkat yang lebih lagi buat Pastor Yosi dan keluarganya Tuhan Yesus. Kami juga pastinya berdoa Tuhan, di mana sebentar lagi Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan ke-78 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, gak ada kebetulan juga Engkau pilihkan kami untuk terlahir di negara ini Tuhan. Kami bersyukur atas Indonesia telah merdeka ke-78 Bapa. Kami berdoa buat segala aspek politik, ekonomi, pendidikan, entertainment, dan semua hal budaya, segala macam, segala aspeknya mereka yang Kau kirimkan mereka, yang Kau pilih mereka ada di dalam DPR, MPR, dan segala sesuatu strukturnya Bapa. Kami berdoa buat mereka supaya mereka tetap terus memimpin dengan tangan dan hati yang datang dari Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan itu benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan Indonesia semakin terpujikan lagi Tuhan, segala apa yang Tuhan percayakan semuanya naik Tuhan dan tidak akan pernah turun ya Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, di mana tahun depan akan ada pemilu Tuhan untuk yang menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Kami berdoa Tuhan Yesus, semoga segala persiapan Tuhan, pemilu itu semua berjalan dengan baik Tuhan, semua berjalan dengan lancar, dan siapapun pemimpin yang Tuhan pilih itu benar-benar datang dari Tuhan, itu benar-benar dari tangan Tuhan yang memilih itu semua. Dan pakai kami Tuhan sebagai masyarakat untuk bisa memilih dengan bijak dan melakukan semuanya dengan benar Tuhan Yesus. Juga kami pastinya ya Bapak terus berdoa Tuhan buat pelayanan yang ada di Redeem Tuhan, khususnya buat gembala yang Tuhan percayakan Kak Imel Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati dia, Kau sertai dia Bapa. Apapun yang dia lakukan Tuhan, apapun yang Tuhan panggil dalam hidupnya khususnya untuk mengembalakan dari Redeem, kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan menjagai hidupnya Tuhan. Engkau yang melindungi segala aspek kehidupannya, kerinduannya, keluarganya, finansialnya, kesehatannya, dan seluruh aspek dalam hidupnya. Kami percaya itu semuanya di tangan Tuhan, dan Tuhan akan terus membawa dia naik dan tidak akan pernah turun. Dan kami juga pasti berdoa Tuhan buat orang-orang yang pelayanan di dalamnya. Tuhan berkati, Tuhan urapi, berikan kekuatan, berikan impartasi yang datang dari Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan pelayanan ini selalu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan atas setiap orang-orang yang melayani, namun semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau segala sesuatunya Tuhan dalam hidup kami, dan biarkan Tuhan jiwa-jiwamu terus datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bukan hanya sekedar datang Tuhan, namun benar-benar tertanam, bertumbuh, dan balik lagi Tuhan. Kami mengalami pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan itu benar-benar terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan semua sepanjang hari ini kepadamu, khususnya buat ibadah kami pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya, kami tutup bungkus semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdiri, kita akan segera akhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Kau telah bekerja, Kau hadir di tengah-tengah kami, dan kami tahu Tuhan, kami sangat diberkati, dan kami pulang, kami percaya kami tidak akan sama ketika kami datang Tuhan. So we thank you so much Tuhan, and we promise Tuhan, all glory belongs to you all. Mari teman-teman, kita mau akhiri, kita mau terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cita kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sungguh nyata Ia buktikan lewat kedatangannya, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke surga, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, menjadikan kita pelaku-pelaku firman, orang-orang yang bisa mengasihi menurut standar Tuhan. Haleluya. Dan menjadikan kita saksi Kristus, membuat kita setia sampai akhir, finish strong. Dan ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua yang menjemput kita, Dia tersenyum melihat kita. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih Tuhan. Dan percaya kita sudah diperdekakan ya. Sama-sama bilang merdeka. Merdeka. Facebook yang bisu, thank you so much ya. Kita ada foto sesi. Teman-teman tunggu ya. Yuk teman-teman, karena Pastor Yosi udah mau berangkat lagi, ada acara nih. Ayo teman-teman, kita buru-buru ke depan ya.
Ayo semua. Tempat mungil itu tempat lahirnya pemimpin. Amin. Berarti di sini semuanya. Amin. Yuk, semua. Iya. Yuk. Ayo. Harap yang ini yang apa di tengah ya. Abangnya di mana? Tengah dong Kak. Tapi nggak muat. Bawa aja tuh. Ya. Oke. Ntar gantian ya. Tunggu. Kelihatan nggak? Ya, agak ngepet lagi. Kasih hati. Dapat lagi. Ya, oke. Ya 1, 2. Tunggu tuh, itu masih bingung-bingung tuh yang di belakang tuh. Oh iya. Mana? Oh ya. Oh, Bang Budi. Mana ya? Omi Oke, sini dong. Omi, satu. Omi. Tunggu nggak kelihatan kan jam nih. Iya, enggak kelihatan. Ayo. Di kita depan maaf aja. Ya. Ayo. Depannya masih bisa nih. Yang depan. Yang Nah, depan bisa kelihatan. jongkok yang laki-laki ya. 1, Erik 2. agak nunggu. Ada jungkok. Agak Dua. Eriknya doang. Satu, 1, 2, 3 lagi ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 Satu terakhir. lagi yang heboh dong. Aduh, 1, Ya. 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, gantian. Oh ya, sini. Suaranya nggak masuk. Yuk. Kasihan. Yang motor malah nggak masuk. Jadi kita iya aja. Oke. Bisa video nggak ntar? Bisa. Nanti kita memperdikat ya. Oke. Oke, foto dulu. Bilang A, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang pakai masker Mau buka dulu sekali masker. lagi. Adik dah, sekarang ya. A ya. 1, 2, 3. A. Sekarang Oke. cheese. 1, 2, 3. Cheese. Sekarang bilang merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Video? Ya, video nggak? Ini video. Oke. Sekali lagi merdeka. Yes. 1, 2, 3. Merdeka. Yeay. Harus tepuk tangan yang bikin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Erik. Masih live. Iya, langsung. Itu. Enjoy meeting ya. Masih live. Kok foto-foto masih